Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan para siswa-siswa SMPK 4 Penabur yang Tuhan Yesus kasihi. Sungguh senang jika di pagi hari ini kita kembali dapat berkumpul untuk bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan melakukan ibadah ini dalam rangka untuk persiapkan diri menghadapi penilaian tengah semester genap. Dan kita akan meletakkan seluruh pengharapan kita, proses belajar mengajar telah kita lalui. Supaya di dalam langsungnya PTS nanti, semua dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan hanya karena pimpinan Tuhan. Namun, sebelumnya saya akan mengundang kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Marilah kita naikkan pujian pembuka di pagi hari ini yang terambil dari PKJ 55, Hai Puji Namanya. Kita berdoa. Ya Allah yang mengasihi kami, syukur atas anugerah yang Engkau limpahkan bagi kami sekalian. Kami bersatu hati memuliakan nama-Mu karena kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan. Teguhkan iman dan percaya kami agar kami senantiasa berjalan dalam terang kasih Allah saja. Berkatilah ibadah kami dan kiranya ungkapan syukur ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 29 ayat 1-11. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kadesh gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya, setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera.
Mari kita merespon bacaan Mazmur dengan menyanyikan lagu Ku Berbahagia, KJ 362 ayat 1-2. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesuslah bagi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, hikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Shalom teman-teman P4 yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan Cistella. Hari ini sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, Cistella mau ajak kita untuk tundukkan kepala. Kita mau sama-sama berdoa, minta Tuhan pimpin ya. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh membangunkan kami pada hari ini. Dan setiap kami sebentar lagi akan belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang boleh tolong kami supaya kami bukan hanya mengerti firman-Mu, tetapi kami juga dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Mu diberitakan. Kami adalah orang-orang yang terbatas yang butuh pertolongan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Cistella mendapatkan sebuah tema yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu Tuhan melengkapi kita. Nah, ini akan diambil dari Yeremia pasal 1 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Cistella mau bacain buat kita semua ya, teman-teman. Mulai dari ayat yang keempat, firman Tuhan datang kepadaku, Yeremia, bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Lalu kemudian ayat yang ke-6, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan.
Lalu kemudian ayat yang ke-9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Teman-teman, firman Tuhan yang kita baca hari ini dilatar belakangi dari panggilan Tuhan kepada Yeremia yang kita kenal sebagai nabi gitu ya. Nah, teman-teman, Cistela sampaikan sedikit bahwa Yeremia itu adalah berasal dari keturunan imam. Jadi kalau kita sebutin di masa sekarang mungkin adalah keluarganya, papa mamanya mungkin kayak hamba Tuhan gitu ya. Yeremia adalah anak dari seorang imam. Dan teman-teman, Yeremia itu tinggal di desa Anatot yang sekitar 5 km dari kota Yerusalem. Desa kecil. Dan teman-teman, waktu Yeremia ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, khususnya bagi bangsa Israel, ini usianya masih sangat muda, sekitar 20 tahunan. Jadi teman-teman bisa bayangkan apa yang dirasakan Yeremia ketika Tuhan mengutus dia untuk menyuarakan suara Tuhan. Teman-teman, kita semua yang masih muda pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan, merasa nggak bisa untuk melakukan sesuatu. Nah, Yeremia mengeluh, mengatakan bahwa aku ini masih muda Tuhan, aku ini nggak pandai bicara. Gitu. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kalau ditanya kekhawatirannya kamu sebagai anak-anak muda di masa sekarang gitu ya, kamu bisa merasakan khawatir, kamu bisa merasakan takut, kamu cemas, kamu juga mungkin merasakan stres, tertekan begitu rupa kalau seandainya kamu mendapatkan sesuatu tugas yang kamu rasa kamu nggak capable untuk lakukan itu gitu ya. Mungkin aja kalau dikaitkan dalam masa sekarang, kalau sekarang kamu lagi siap-siap untuk PTS gitu ya, ulangan lagi, penilaian tengah semester, belajar lagi, itu membuat kamu mungkin merasa frustasi. Dan kamu berkata, aku nggak bisa nih pelajaran yang ini gitu ya. Udah belajar mati-matian, tapi kayaknya otak tuh rasanya nggak nyanggup gitu. Rasanya susah sekali untuk bisa belajar di era pandemi. Secara online nggak ada guru yang ngawasin. Kalau bingung mau tanya siapa. Lalu kemudian ketika ulangan, godaannya tuh gede banget. Buru-buru disuruh belajar gitu ya teman-teman yang terkasih. Yang ada di dalam pikiran kamu mungkin adalah hal-hal yang lain gitu ya. Lebih menarik kamu baca webtoon, baca komik, baca manga online gitu, atau mungkin kamu searching di browsing begitu ya, atau kamu buka YouTube, kamu nonton dari YouTube, kamu lihat apa yang ditampilkan di YouTube, itu jauh lebih menarik. Atau hal yang sangat simpel yang lebih menarik lainnya adalah mungkin kamu ngantuk setiap kali kamu melihat buku gitu ya, karena kamu belajar di dalam kamar, PJJ, pelajaran jarak jauh, ada di dalam kamar kamu mungkin, dan yang terjadi adalah kamu dekat sama kasur, terus bantal rasanya manggil-manggil kamu untuk tidur gitu. Di dalam bayangan kamu adalah PTS itu menjadi satu beban yang lebih berat lagi begitu. Sehingga pengen sih dapat nilai bagus, papa mama, mungkin guru juga menekankan kepada kamu dapat nilai begitu ya. Dan ujung-ujungnya ada di dalam pikiran kamu adalah gimana caranya supaya aku bisa dapat nilai bagus tanpa harus belajar keras begitu. Tanpa harus belajar keras, aku rasanya tuh bisa mungkin ya dapat nilai bagus di masa sekarang ini. Gak ada guru yang ngawasin. Kalau ujian rasanya cukup simpel ya sekarang. Kalau dulu takut untuk nyontek, kenapa? Karena ya mungkin ada konsekuensi seandainya guru menangkap basah kita lagi nyontek gitu. Tapi sekarang ini ya ampun, tersebar berbagai macam cara untuk bisa dapat nilai bagus tanpa harus bekerja keras gitu. Tanpa harus bekerja keras, kamu bisa gunakan waktu bukan untuk belajar, tapi mengerjakan hal-hal yang tadi kamu suka, main game online, atau nonton drama Korea, atau melakukan hal-hal yang lain. Waktu kamu habiskan untuk hal-hal yang menyenangkan. Dan sebaliknya, nilai bagus tetap bisa didapat. Kunci jawaban bisa minta sama teman, lewat WA lah, lewat telepon, bahkan bisa nyambi dengan mengerjakan ujian, begitu ya. Teman-teman, tantangan begitu besar. Dan semua itu seringkali didasari oleh perasaan bahwa aku tidak sanggup Tuhan. Ujian ini dulu gue udah pernah rasanya tuh pengen belajar hidup jujur lah sebagai anak Tuhan gitu ya. Pengen belajar sungguh-sungguh. Tapi sekarang kayaknya kok semangat itu udah hilang. Karena merasa percuma gue belajar sungguh-sungguh. Temen gue yang nyontek kok nilainya malah lebih bagus dari gue yang jujur gitu ya. Tuhan lu di mana? Lu gak adil gitu ya. Jadi ujung-ujungnya gue nyontek aja. Sama aja sama mereka. Nothing tulus kok. Kalau gue nggak nyontek malah gue dianggap aneh gitu ya.
Rasanya tuh di masa sekarang kagak nyontek tuh bego banget gitu. Semua fasilitas tersedia dengan begitu enaknya untuk bisa mendapatkan jalan pintas. Kenapa aku tidak lakukan itu? Dan semua itu didasari dengan perasaan, aku nggak mampu Tuhan. Karena nggak mampu udah gue nyerah aja, gue malas-malasan aja. Ya. Nah teman-teman, Tuhan yang menciptakan Yeremia adalah Tuhan yang menciptakan teman-teman dan juga Cistela. Setiap kita pasti punya kekurangan. Tetapi ingat teman-teman tadi di ayat yang kelima waktu kita baca gitu ya. Tuhan yang membentuk kita gitu ya. Bukan hanya Tuhan yang membentuk Yeremia sebelum Yeremia itu lahir ke dalam dunia. Tapi Tuhan juga bentuk kamu dan Cistela sebelum kita lahir di dalam dunia. Kita dibentuk Tuhan. Tuhan punya rencana yang begitu indah bagi kamu dan Cistela. Dan teman-teman, rencana indah Tuhan ini tidak dibatasi oleh kelemahan, ketidakmampuan, kekurangan, keterbatasan kita. Karena apa, teman-teman? Kamu dan Cistela, kita ini spesial karena Tuhan yang menciptakan kita itu spesial. Teman-teman, kita adalah orang-orang yang spesial yang Tuhan pilih. Supaya kehadiran kamu dan Cistela di dalam dunia ini, kita sama-sama bisa memberkati dunia. Lepas dari ketidakmampuan kita, gitu ya. Mungkin kita akan berkata seperti Yeremia, gitu ya. Gue nggak pinter bicara, kalau seandainya gue disuruh ngomong di depan orang, gue terbata-bata, gue demam panggung, gue ngeblank. Tapi dalam kasus Yeremia, Tuhan itu melengkapi Yeremia. Tuhan menjamah mulut Yeremia, dan Tuhan menaruh perkataannya di mulutnya Yeremia. Dan teman-temanku yang terkasih, Tuhan yang sama mengerjakan bagiannya Dia untuk memperlengkapi kamu dan Cistela agar kita hidup di dalam dunia bisa jadi saluran berkat, lepas dari keterbatasan kita. Teman-temanku yang terkasih, kita perlu untuk mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena pencipta kita, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, tidak bisa dibatasi oleh kelemahan-kelemahan manusia yang terbatas. Dan Tuhan kita itu bukan cuma maha kuasa, tetapi pencipta kita itu juga menebus kita di dalam Kristus karena Dia mengasihi kita. Teman-teman bisa bayangkan ya, kalau Tuhan yang begitu mengasihi kita itu telah menjamin surga buat kita, masakan Dia tidak sanggup untuk memperlengkapi kita dan memberikan kita hidup yang sesuai dengan apa yang Dia inginkan ketika kita hidup di dalam dunia yang serba terbatas. Surga yang kekal aja udah Dia jamin. Apalagi hidup di dalam dunia dengan permasalahannya, tapi toh hidup di dalam dunia ini fana. Cuman sementara, paling lama lu sama Cistela hidup 100 tahun. Bisa jadi nggak nyampe 100 tahun gitu ya. Dan teman-temanku yang terkasih, kita menemukan bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh kelemahan kita. Jadi mau nggak kita bergantung sama Tuhan? Ketika kita merasa, Tuhan gue nggak sanggup nih sama matematika gitu ya, otak gue mumet ngelihat angka. Atau misalnya kalian dapat pelajaran-pelajaran yang lain, susah banget nih untuk hafalin sejarah lah, apalah gitu ya. Tapi teman-teman, mau nggak kita mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan yang ciptakan otak kita kok. Dan percayalah, kalau kamu bergabung di P4, artinya secara otak, setidak-tidaknya kamu rata-rata. Kamu tidak di bawah rata-rata. Kamu rata-rata atau di atas rata-rata. Pilihannya itu aja. Ya. Nah, teman-temanku yang terkasih, yang perlu kita lakukan adalah just do the best. And let God do the rest. Just do the best and let God do the rest. Teman-teman, kita biasanya cuma berkata begini, kalau kita udah terserang penyakit ataupun virus males gitu ya, dan maunya hidup bersenang-senang mencari jalan pintas, kita cuma berkata, Tuhan, tolong kerjakan bagianmu, aku hanya mau duduk ongkang-ongkang kaki. Siapa Tuhan dalam hidup kita? Teman-teman, Tuhan sesungguhnya tidak bisa kita perintah-perintah seperti itu. Sehingga kita perlu kerjakan bagian kita, dan kita juga perlu bergantung sama Tuhan lewat doa. Tapi apa yang bisa kita kerjakan dalam bagian kita? Teman-teman, ketika Tuhan taruh perkataan di dalam mulutnya Yeremia, Tuhan jamah lidah bibirnya Yeremia, walaupun Yeremia tadi ngeluh, aku tidak bisa, aku tidak fasih berbicara, aku masih muda, siapa aku harus ngomong di depan raja, di depan orang-orang yang lebih tua. Bayangin lu lagi presentasi, mau ngerjain sesuatu proyek di SMP, presentasinya ke anak-anak SMA atau anak-anak kuliah gitu. Mungkin lu udah gemeteran, sama seperti Yeremia. Tetapi teman-temanku yang terkasih, Tuhan kerjakan bagian Tuhan, dan Yeremia tetap kerjakan bagian dia. Dia tetap pergi. Dia tetap jalankan apa yang dia rasa tadinya dia nggak sanggup, dia nggak mampu, dia takut, dia cemas, tapi dia tetap kerjakan bagian dia.
Tuhan menyertai Yeremia sama seperti Tuhan menyertai kamu dan Cistela. Jadi PTS mungkin kalau Cistela kasih singkatan baru, bukan penilaian tengah semester, tetapi petualangan tanpa stres. Ini bukan cuma ngadepin soal PTS, tetapi ini the adventure of living with Jesus. Teman-teman, ini satu sukacita setiap hari selama kita hidup, kita pasti akan menemukan petualangan bersama Yesus. Dan petualangan itu bukanlah petualangan yang membawa kita ke dalam masa-masa frustasi, depresi, bahkan, atau kita berkata, gue gak frustasi, gak depresi, tapi gue stres, gitu ya. Nah teman-teman, PTS bukanlah penilaian tengah semester lagi, tetapi petualangan tanpa stres, every day, in your life, in my life. Setiap kita bisa menjalani petualangan tanpa stres karena Yesus ada bersama dengan kita. Maukah kita kerjakan bagian kita, belajar dengan sungguh-sungguh dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa berkata, Tuhan, berkatilah usahaku hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa berkata, Tuhan, berkatilah usahaku nyontek. Aku mau nyontek, ini usahaku. Sehingga Tuhan tolong supaya waktu aku nyontek, aku tetap pintar. No. Teman-teman, kita kerjakan dengan caranya Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang jujur, Tuhan kita Tuhan yang kudus. Nggak bisa kita ajak kompromi untuk melakukan dosa bersama dengan kita. Kita tidak bisa meminta, kita tidak bisa mengklaim berkat dari Tuhan. Kalau seandainya kita pakai cara kita. Sehingga mari kita kerjakan bagian kita dengan caranya Tuhan. Dan biarkan Tuhan kerjakan bagiannya. Yaitu untuk memperlengkapi kita. Terima kasih Bu Evangelis Talaria atas pelayanannya. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita akan menyanyikan lagu Syukur Padamu Ya Allah, NKB 133. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanaknya teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Teman-teman, Cistela ajak kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga, lewat renungan yang sangat singkat ini kami belajar bahwa sama seperti Yeremia, Tuhan perlengkapi untuk pekerjaan yang baik yang Tuhan izinkan untuk dia alami, dan Tuhan rencanakan bahkan sebelum Yeremia lahir ke dalam dunia. Setiap kami ya Tuhan, anak-anak muda di masa sekarang, kami juga Tuhan perlengkapi. Kenapa demikian? Karena kami spesial di mata-Mu Tuhan. Tahu dari mana kami spesial? Tuhan, Engkau telah mati bagi kami. Kalau Engkau telah menebus kami dari dosa, Engkau menyediakan surga untuk kekekalan bersama dengan Engkau. Masakan kami tidak mempercayai Engkau untuk kehidupan kami di dalam dunia yang cuman sementara ini ya Tuhan. Bahkan mungkin tidak lebih dari 100 tahun. Tuhan, tolonglah setiap kami untuk dapat berani mengambil perjuangan bersama dengan Tuhan. Artinya kami berani mengerjakan bagian kami, tidak berkompromi dengan dosa, tidak berkompromi dengan cara-cara yang dunia tawarkan untuk mendapatkan nilai yang bagus dengan jalan pintas menghalalkan segala cara. Tetapi biarlah kami mengerjakan bagian kami sebaik mungkin di mata Tuhan. Sehingga yang kami kejar adalah perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami membiarkan Tuhan mengerjakan bagian Tuhan yang di luar daripada kemampuan kami. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu P4 yang memasuki masa-masa PTS penilaian tengah semester.
Biarlah Tuhan Engkau yang boleh memberkati apa yang selama ini telah mereka pelajari. Berikan ingatan yang baik, berikan ketekunan kepada mereka untuk mengambil jalan perjuangan, bukan jalan pintas. Karena itu akan menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi hidup, bukan hanya PTS penilaian tengah semester, tetapi petualangan tanpa stres. Setiap hari mengalami petualangan bersama dengan Yesus tanpa stres karena telah mengerjakan bagian setiap kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami membiarkan Tuhan mengerjakan bagian Tuhan, yaitu hal-hal di luar daripada kontrol ataupun kendali kami. Terima kasih untuk penguatan lewat perenungan firman Tuhan yang sangat singkat dan terbatas ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang terus bekerja ketika hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah nama Tuhan boleh ditinggikan lewat setiap murid-murid P4 sehingga setiap mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Teman-teman, selamat memasuki dan menjalani PTS bersama dengan Tuhan. Biarlah ini bukan cuma menjadi penilaian tengah semester, tetapi menjadi petualangan tanpa stres buat kalian dan juga buat Cistella. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ibadah telah selesai. Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman sekalian dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.